Di dalam Tuhan sangat mendirikan pakai mahabar tulomon melodang Tuhan maringanan dia diri kondang marar gabi tuku gusti dison manang sunang tahi marsikat tutuh sasudi Hulan hutan dan diriku tugu matu maturi. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada hari ini dalam sapaan renungan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Tuhan ini sungguh indah sekali kepada kita orang-orang Kristen yang menyatakan diri bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu serta saudara-saudariku, sudahkah kita membawa anak-anak kita, membawa saudara kita mengenal dan memahami cinta akan Yesus? Sudahkah kita memelihara atau bahkan memperhatikan keselamatan jiwa anak-anak kita? Atau kita malah lebih cenderung memberikan mereka kemegahan duniawi daripada memperkenalkan mereka kepada Yesus? Hati-hati Bapak Ibu, bahwasanya tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen tidak hanya taat dan tunduk dan untuk melakukan kebaikan, tetapi juga memelihara jiwa-jiwa untuk tetap berjalan di dalam kebenaran supaya mereka tidak sesat. Orang-orang yang percaya kepada Yesus harus membawa pulang orang yang dalam keadaan sesat. Sesat dalam artian dia tidak dapat menghidupi atau mengenal Yesus dengan sangat baik. Sesat atau dalam artian ketika penderitaan menghampiri dia, lalu dia mudah putus asa dan depresi. Lalu bagaimana sikap orang Kristen membawa saudaranya demikian? Dan juga ada hal-hal yang membuat seseorang dapat melakukan kesalahan dan dosa. Sudahkah kita mampu dan juga menjalankan peran kita sebagai orang Kristen, membawa dia kepada jalan yang benar? Atau malah jangan-jangan kita semakin membawa dia kepada kesesatan dengan membimbing dia atau mengarahkan dia, ya tidak apa-apa kalau kau melakukan itu, pembalasan dendam lakukan saja. Itu hal atau bimbingan yang sangat menyesatkan Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada hari ini kepada kita Bapak Ibu, kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa yang dalam keadaan tersesat, menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Mana dalam kehidupan kita Bapak Ibu lebih banyak menutupi dosa dengan menyelamatkan jiwa daripada membuka atau bahkan menambah aib, membuka dosa, membuka aib seseorang? Atau bagaimana kehidupan kita dapat menjadi berkat di dalam kehidupan ini? Apakah kita lebih sering mengatakan kebaikan teman kita, sesama kita, daripada menyatakan kesalahannya? Apakah kita lebih sering menyatakan kesalahan orang lain? Kamu salah, kamu seperti ini, daripada kamu harus seperti ini, membawa dia mengenal kasih Yesus?
Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, kita diingatkan pada hari ini tugas dan tanggung jawab orang Kristen adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Jikalau ada orang yang melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, bagaimana kita menjadi tampil sebagai orang Kristen? Dikatakan dalam firman ini, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Ada seseorang yang menyimpang dari kebenaran, lalu ada kemudian membawa dia berbalik dari jalannya yang menyimpang itu. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia menyelamatkan jiwa. Saat ini Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, kita diingatkan mengampuni lebih baik daripada membalaskan kejahatan, Bapak, Ibu. Allah akan lebih mengampuni orang yang berdosa dengan cara seorang menobatkan saudaranya dari jalan yang jahat. Jadi kita terpanggil juga saat ini Bapak, Ibu, untuk dapat dan mampu menobatkan saudara kita, untuk membawa dia kepada Tuhan, Bapak, Ibu. Maka dikatakan di Yeremia 15 ayat 19, hal mengucapkan yang berharga atau hal yang paling berharga ketika kita mau menjadi penyambung lidah Allah. Jadi ketika kita menyatakan kebenaran, mana yang baik, mana yang tidak baik kepada sesama kita, kita adalah penyambung lidah Allah, Bapak, Ibu. Dan harus kita tahu, Bapak, Ibu, siapa yang membawa cahaya matahari pada orang lain, ia tidak dapat menjauhkan cahaya matahari itu daripada dirinya sendiri. Jikalau cahaya matahari kita umpamakan adalah terang dan kebaikan, kita bawa kepada seseorang yang dalam kegelapan dan kejahatan, itu juga memberikan cahaya dan kita menyalurkan cahaya atau terang kepada sesama kita, dan kita tidak menutupi cahaya daripada diri kita sendiri. Pernah seperti ini Bapak, Ibu, saya tidak mau melakukan kebaikan kepada dia, wong saya pun belum tentu akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang harus saya lakukan. Jangan Bapak, Ibu. Ketika kita melakukan kebaikan, ingatlah cahaya matahari atau terang yang ada dalam diri kita tidak akan tertutupi. Tuhan akan memperhitungkannya untuk setiap perbuatan baik yang kita lakukan, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, menyelamatkan jiwa adalah suatu kehormatan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Membawa orang pulang meninggalkan pelakunya yang jahat adalah suatu kehormatan besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kehormatan yang diberikan Allah kepada kita ketika kita dapat membimbing orang lain kepada Allah. Ketika kita dimampukan membimbing orang lain kepada Allah, ini sesungguhnya pekerjaan siapa Bapak, Ibu? Yesus Kristus. Tetapi pekerjaan Yesus Kristus ini dinyatakan kepada kita, dilayakkan kita untuk membawa orang kepada Allah, mengenal Allah, mencintai Allah. Sekarang ini terimalah kehormatan itu Bapak, Ibu. Terimalah kehormatan yang diberikan Allah menjadi penyambung lidah Allah kepada setiap orang yang di dalam kegelapan saat ini. Terimalah kehormatan Allah, yaitu ketika kita dapat membawa orang lain kepada Allah. Bawa pulang mereka yang tersesat Bapak, Ibu. Dan jangan menjadi penyesat, jangan memberikan jalan yang sesat kepada orang lain dengan mengadu domba, dengan menabur fitnah, dengan membenci Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku. Maka saat ini Tuhan memandang kita, Tuhan menyebut kita, Tuhan memanggil kita menjadi penyelamat jiwa-jiwa. Bersediakah Bapak, Ibu? Tuhan Yesus sedang bertanya kepadamu saat ini. Jawablah di dalam hatimu, katakan, biarlah aku Tuhan menjadi penyambung lidahmu, dan aku mendapatkan kehormatan yang diberikan Allah, yaitu membawa orang lain kepada Allah dengan cara membawa dia hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami, jikalau Tuhan perkenankan kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kami membawa jiwa-jiwa kepadamu. Mereka yang di jalan sesat, biarlah Tuhan Engkau mampukan kami
untuk membawa mereka, mengingatkan mereka kembali kepada Allah pencipta kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Aktivitas mereka sepanjang hari ini Tuhan memberkati. Cukupkan rezeki mereka Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, biar Tuhan memberkati. Dan juga para orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit, Engkau menghiburkan orang yang berduka. Ya Allah Bapa kami, hanya padamu-lah kami berserah. Bahkan bangsa dan negara kami ini kami doakan supaya tetap dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas.